Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Sumiar TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ide tentang bagaimana membangun sebuah sistem penyaringan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Bukan sekedar instalasi biasa, tapi di sini kita ada poin-poin kondisi yang harus dicapai. Di antaranya, sistem instalasi ini harus bisa menjadi solusi jangka panjang ketersediaan air bersih di rumah kita. Kemudian, instalasinya harus sesimpel mungkin. Hasil saringnya maksimal dan budgetnya minim. 5 juta sisa banyak, sesuai yang tertulis di judul koper depan ini. Dapatkan pemahaman yang utuh tanpa skip. Langsung kita ke pembahasan pertama, rangkaian unit dan perpipaan. Misalnya ini adalah rumah Anda. Sudah terdapat pompa dan tandon penampungan, selayaknya instalasi air rumah pada umumnya. Kemudian ingin dikembangkan menjadi sistem penyaringan air bersih dengan kualifikasi seperti yang kita sudah maksud di awal tadi. Nah, unit selanjutnya yang perlu diadakan adalah tandon kedua. Selanjutnya kita sebut tandon pertama dan tandon kedua. Posisikan tandon kedua 1 meter di bawah tandon pertama. Tidak perlu pompa tambahan. Dengan asumsi tandon pertama tingginya minimal 4 meter dari tanah. Atau kalau susah tempat, letakkan saja di lantai dasar. Rubah jalur pipa melewati tandon kedua, baru masuk ke dalam rumah. Posisi tandon kedua di atas lantai membuat penurunan ketinggian dan tekanan, sehingga ianya membutuhkan pompa dorong tambahan. Selanjutnya, di antara tandon pertama dan tandon kedua, disinilah kita meletakkan unit filter. Kalau sudah seperti ini, apa yang Anda lihat di layar adalah rangkaian yang sudah jadi. Inilah rangkaian utama yang sudah lengkap dan bisa diterapkan. Bisa Anda lihat sendiri, hanya simpel ini saja. Masuk ke penjelasan. Dengan sistem instalasi seperti ini, kita sudah memiliki satu persediaan air bersih di tandon kedua yang sudah difilter dan siap digunakan untuk kebutuhan rumah. 2. Persediaan air baku di tandon pertama, siap untuk diproses menjadi air bersih. 3. 2 buah pompa yang kerjanya ringan, tanpa hambatan tekanan di depannya. Jadi di depannya kosong, langsung keran atau langsung output. 4. Zona filtrasi yang leluasa. Nah, di zona filtrasi inilah Anda bisa meletakkan berbagai macam jenis dan ukuran unit filter. Misalnya satu tabung FRV dengan 3 housing 10 inci atau 2 tabung FRV sekaligus. Tapi alirannya menjadi lambat dong. Betul, tapi justru itu sebuah keuntungan. Aktualnya Anda hanya butuh aliran maksimal 5 liter per menit untuk hasil saring terbaik. Justru filter jangan didorong dengan pompa, karena kalau aliran terlalu cepat, filtrasi tidak maksimal. Seperti itu. Banyak orang belum tahu ini, makanya jangan di-skip. Kemudian untuk menambah efisiensi sistem, Anda bisa menambahkan jalur alternatif. Ditunjukkan dengan garis biru tua pada video tayangan, dengan memasang stop keran dan cek palep pada posisinya. Sehingga misalnya tandon 2 sedang dikuras. Dari filter bisa bypass langsung ke dalam rumah. Kalau tandon 1 dikuras, dari pompa bisa bypass langsung ke filter. Bila filter dikuras, Anda sudah punya cadangan air bersih di tandon 2. Sekarang bagaimana kalau tandon 2 tidak ada?
Akibatnya, kita tidak punya cadangan air bersih. Kalau filter bermasalah, mau tidak mau mengkonsumsi langsung air baku. Kalau filter bekerja pun, fungsi pompa dorong di sini berubah menjadi pompa tarik untuk filter. Aliran di filter akan terlalu cepat, filtrasi tidak maksimal. Bagaimana kalau pompa tidak usah dipakai? Akibatnya aliran air ke dalam rumah jadi kecil dan jumlah filter yang bisa dipasang pun jadi sangat terbatas karena membebani daya dorong. Kalau begitu kita pindahkan saja filter ke posisi ini antara pompa sedot dan tandon pertama supaya tetap punya cadangan air bersih dan aliran air tetap deras. Bisa, tapi sama saja hasilnya. Aliran di filter terlalu cepat, filtrasi tidak maksimal, filter jadi hambatan tekanan bagi pompa, pompanya cepat rusak karena kerjanya lebih berat, dan boros listrik juga, yang artinya biaya tambahan perawatan dan ganti unit. Secara umum tetap bisa jalan, tapi kalau bicara jangka panjang dan hasil saring tidak akan memenuhi spesifikasi yang ingin kita capai di awal tadi. Kesimpulannya, ini adalah model instalasi yang kami rekomendasikan. Sudah kami terapkan dan berhasil memenuhi target yang diinginkan, yaitu instalasi simpel, hasil penyaringan optimal, dan mampu untuk pengoperasian jangka panjang. Lalu bagaimana dengan budgetnya? Yang dimaksud budget di sini adalah untuk infrastruktur tambahan seperti tandon kedua, pompa dorong, dan unit filter. Pompa dorong di sini tidak perlu yang mahal karena fungsinya hanya mendorong, menambah debit air ke arah keran ataupun output tanpa hambatan berarti. Adapun infrastruktur standar yang umumnya sudah ada duluan seperti pompa sedot, tandon pertama, dan rumahnya tidak termasuk. Biaya perkiraan tandon 500 liter. Di sini kita menggunakan 500 liter karena itu yang umum dipakai biasanya. Tandon 500 liter 1 juta. Pompa dorong sekitar 300.000. Kemudian unit filter FRP bersama isinya dan pemasangannya 2 juta. 3 unit housing 10 inci bersama isinya 300.000. Total 3.600.000. Budget 5 juta, sisanya 1.400.000. Nah, jumlah yang cukup masih lumayan sisanya untuk keperluan lain. Apalagi kalau pakai filter PVC kita di sini. Efektivitas sama, biaya jauh di bawah. Kok bisa? Kita akan bahas di video selanjutnya. Subscribe channel ini supaya kita bertemu lagi. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Boleh juga like and share-nya. Hubungi tukang filter langganan Anda untuk bantuan teknis. Terima kasih untuk atensi Anda sekalian. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.